Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Udah pada sarapan? Oke, hari ini ada yang nggak berangkat atau izin? Oke, dianggap berangkat semua ya. Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin. Mungkin hari ini kita akan belajar terkait teknik pengelasan gigi lurus. Ada yang tahu gigi lurus itu Kak gimana dalam pengelasan? Baik, jadi untuk pengelasan gigi lurus itu pengelasan awal yang biasanya cuma pengelasan biasa yang untuk pengelasan gigi lurus sendiri belum yang memakai alur-alur gitu, jadi masih biasa ditarik mundur. Mungkin langsung ke materi terkait pengelasan gigi lurus. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu peserta didik dapat mengelas bentuk gigi atau alur pengelasan dalam posisi datar di bawah tangan dengan baik dan benar melalui pengamatan dan latihan. Nah, sebelum melakukan praktik sendiri nanti kalian mengamati terlebih dahulu, entah itu terkait demonstrasi atau dalam materi. Nanti setelah mendapatkan itu nanti langsung masuk ke latihan atau mengerjakan jobnya itu sendiri. Oke, untuk pengelasan gigi merupakan dasar dari pengelasan. Pada proses ini untuk melatih kestabilan tangan dan menjalankan dan menghentikan pengelasan. Jadi untuk pengelasan ini sendiri itu untuk melatih tangan kalian. Jadi semisal kalian nanti tangannya masih agak grogi atau banyak gerak, itu nanti akan mempengaruhi dari hasil pengelasan gigi tersebut. Jadi untuk pengelasan gigi ini melatih tangan kalian agar tetap stabil dalam penggerakan pengelasan supaya dalam pengelasan tersebut hasilnya juga maksimal. Dan nanti untuk bahan pengelasan sendiri yang kita gunakan bisa plat ST37 dengan panjang 20, lebar 100 mili dan ketebalan 8 mili. Sedangkan untuk elektrodanya sendiri yang kita pakai yaitu E6013 dan diameter 3,2 mili. Ada yang masih ingat kode E6013? E apa artinya? Terus 60, terus 13. Ya benar, jadi untuk itu elektrodanya, sedangkan terus 60 itu kekuatan tarik yang dipakai. Terus untuk 13 itu biasanya pada selaput pada elektrodanya sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk alat-alatnya sendiri yang digunakan dalam pengelasan gigi lurus sendiri, yang pertama itu ada perlengkapan kelas SMAW. Ada yang tahu perlengkapan yang dipakai apa aja dalam pengelasan? Dalam mesin las ada apa aja? Tuh di mesin las kan ada apa aja? Mesin, terus holder, terus kabel massa, terus ya, mungkin untuk dalam perlengkapan las SMAW sendiri biasanya kan ada pertama mesin lasnya sendiri, kemudian ada kabel positif dan negatif. Nah, untuk perlengkapan lasnya sendiri kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ada sikat baja. Sikat baja gunanya untuk apa? Ya, untuk membersihkan kerak atau bersihkan yang ada yang menempel pada benda kerja. Terus selanjutnya ada palu terak. Fungsinya buat apa? Ya, fungsinya buat menghilangkan terak yang menempel pada benda kerja. Selanjutnya ada sarung tangan, ada apron, topeng las, dan yang terakhir ada tang jepit. Ada yang tahu fungsi dari tang jepit? Ya, jadi tang jepit sendiri digunakan untuk menjepit benda kerja. Karena kalau nggak pakai tang jepit, setelah dilakukan pengelasan langsung dipegang dengan tangan langsung, nanti tangannya takutnya
malah terluka atau melepuh. Jadi untuk alat yang digunakan ada yang ditanyakan dalam pengelasan rigi-rigi. Oke, untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama itu berilah tanda jarak pengelasan pada benda kerja. Jadi dalam pengelasan nanti kan disediakan plat yang kurangnya 200 kali 100 tadi, kemudian kalian beri tanda untuk jalur pengelasannya supaya dalam gerakannya nanti bisa menghasilkan hasil lasan rigi-rigi yang lurus. Kemudian nyala busur listrik lewat sentuhan atau goresan. Nah, untuk penyalaan sendiri kan ada dua cara, dengan cara sentuhan dan dengan cara goresan. Nanti sesuai dari keahlian dari teman-teman aja dalam penggerakannya. Yang ketiga itu bersihkan kerak las. Jadi setelah kalian mengelas nanti sebisa mungkin benda kerjanya bersih, jangan sampai ada kerak las. Jadi nanti takutnya membuat cacat pada hasil pengelasan. Yang keempat, bersihkan hasil pengelasan. Setelah pengelasan selesai, kalian bersihkan sehingga dalam rigi-rigi las tersebut dapat terlihat dengan baik dan jelas hasilnya. Yang terakhir yaitu lanjutkan latihan mengelas, membuat rigi-rigi las sampai menghasilkan alur las yang lurus dan rata. Jadi nanti biasanya dalam benda kerja itu sendiri terbuat nanti akan digunakan 2-3 layar pengelasan. Jadi sebisa mungkin nanti kamu pilih yang terbaik dalam hasil pengelasannya itu sendiri. Sampai di sini terkait langkah kerja yang ditanyakan. Sudah cukup? Oke, selanjutnya proses pembuatan rigi-rigi. Yang pertama, elektroda dinyalakan tidak pada permulaan pengelasan, melainkan di pinggir benda kerja. Jadi nanti sebisa mungkin untuk pengelasannya sendiri jangan langsung pada benda kerja, tetapi nanti di sebelahnya atau di bagian lain supaya nanti benda kerja yang mau kita gunakan itu benar-benar bersih dari cacat las. Yang kedua itu apabila busur listrik sudah menyala, maka elektroda dijalankan ke permulaan pengelasan dan dari sini dimulai proses pengelasan. Jadi untuk permulaannya sendiri nanti di bagian sini kita mulai dari sini, nanti ditarik seperti nanti ada garis bantu ini. Jadi nanti bisa mungkin kalian mengikuti garis bantu supaya nanti dari hasil pengelasannya sendiri juga lurus, enggak meleak-leak seperti itu. Kemudian untuk proses yang ketiga, membuat alur las, maka elektroda dijalankan perlahan ke kanan atau mundur. Jadi nanti dari depan ditarik ke belakang atau digeser ke kanan. Untuk sudutnya sendiri biasanya yang digunakan di hadapan kita ke elektroda itu harus tegak 90 derajat. Sedangkan nanti kita miringkan 70 sampai 80. Untuk pembuatan rigi-rigi ini sendiri kita harus memperhatikan pertama kecepatan las harus konstan. Ada yang tahu kenapa harus konstan? Sudah tahu belum? Nah, harapannya dari kecepatan yang konstan nanti juga dari hasil rigi-riginya juga baik. Jadi jarak dari hasil rigi-rigi juga hasilnya kelihatan gitu loh. Bentuk rigi-riginya bagus, enggak terlalu membleber ke depan atau ke belakang. Terus yang kedua yang harus diperhatikan yaitu jarak arc length. Nah, nanti tahu nggak dari penyebab jika jarak arc length-nya terlalu tinggi akan menimbulkan apa? Arc length tahu? Jarak elektroda ke benda kerja. Kalau nanti benda kerja sama elektrodanya terlalu tinggi menyebabkan apa? Ya, namanya apa biasanya? Nah, benar, spartan. Jadi nanti kalau jarak arc length-nya terlalu tinggi biasanya banyak bulir-bulir kecil itu loh, yang menyebabkan nanti benda kerja jadi banyak sparternya.
Kemudian yang ketiga itu posisi elektroda. Jadi untuk posisi elektrodanya sendiri itu bisa mungkin kita bisa benar-benar sudutnya pas, jangan sampai lebih atau kurang. Nanti takutnya juga dari mempengaruhi dari penghasilan pengelasan dari rigi-rigi las tersebut. Jadi untuk dalam pengelasan rigi-rigi sendiri yang perlu diperhatikan yaitu ada 3, kecepatan las harus konstan, terus jarak arc length, jarak antara benda kerja ke elektrodanya harus konstan, kemudian posisi elektroda yang saat pengelasan. Terkait pembuatan rigi-rigi ada yang ditanyakan untuk materi slide ini? Pak cukup? Oke, mungkin untuk materi pada pagi atau siang hari ini mungkin terkait rigi-rigi cukup sekian. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait materi tadi, atau bisa sedikit review apa yang materi tadi kita sampaikan. Yang pertama tentang apa? Materinya tadi apa? Tentang apa? Pembuatan rigi-rigi pengelasan. Nah, jadi dalam materi kali ini kita belajar cara pembuatan rigi-rigi pengelasan lurus. Jadi sebelum melakukan pengelasan yang nanti akan membuat bentuk segitiga, setengah lingkaran. Nah, untuk pengelasan yang awal ini kita belajarnya untuk membuat rigi-rigi lurus terlebih dahulu. Nanti kalau itu sudah hasilnya bagus, nanti bisa kita kembangkan ke bentuk-bentuk yang segitiga, setengah lingkaran atau yang lainnya. Jadi untuk permulaan atau tahap awal dalam pengelasan itu membuat rigi-rigi lurus. Jadi untuk materi hari ini tentang rigi-rigi lurus tersebut. Mungkin terkait materi tersebut ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, mungkin untuk materi pagi hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat